Pemirsa, kunci kendaraan Anda jika sedang beristirahat di dalam mobil. Komplotan pencuri beraksi ketika pengemudinya tertidur di dalam mobil di kawasan SPBU Slipi, Jakarta Barat. Uang tunai dan 2 handphone digasak pencuri. Aksi pencurian terekam CCTV. Komplotan pencuri ini beraksi di parkiran di kawasan SPBU di Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku terlihat memantau situasi dan beraksi saat mengetahui korban pengemudi mobil tertidur, sedangkan kondisi pintu mobil tidak dikunci. Pelaku langsung membuka pintu mobil korban dan mengambil 2 unit handphone dan uang tunai, lalu kabur. Dari rekaman CCTV dan pemeriksaan sejumlah saksi, petugas mengidentifikasi mobil yang digunakan komplotan pencuri ini. Kedua pelaku ditangkap saat akan kembali beraksi di SPBU di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Jadi unit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pada malam hari telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana perampokan SPBU. Pelaku kini diamankan di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Hanya dalam beberapa menit, 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Sidoarjo, Jawa Timur digasak pencuri. Lantaran kesal, korban menjanjikan uang 10 juta rupiah bagi yang bisa menangkap pencurinya. Dua pelaku pencurian sepeda motor ini beraksi di rumah warga di Angsawangi, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. CCTV merekam aksi pelaku mulai dari merusak gembok pagar hingga menggasak 1 unit motor trail dan 1 unit motor matic yang terparkir di halaman rumah. Pelaku membawa kedua motor tersebut kurang dari 15 menit. Lantaran kesal, korban menjanjikan uang 10 juta rupiah bagi yang bisa menemukan pelaku pencurian. Di situ saya juga belum tidur sebenarnya, tapi ya entah ya malingnya saking canggihnya sampai nggak denger kalau membuka ini. Jadi KLX sama motor langsung hilang di daerah sini. Makanya bagi teman-teman yang misalkan melihat pencurinya ini kan kelihatan wajahnya meskipun nggak jelas. Kalau teman-teman tahu silakan hubungi nomor saya. Nanti identitas Anda akan kita sembunyikan, akan kami kasih uang 10 juta. Kasus pencurian motor ini kini ditangani aparat Polsek Sukodono. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Polisi bekuk otak komplotan begal yang lama menjadi DPO dan meresahkan warga Kota Padang. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena berupaya kabur saat diamankan. Penangkapan berlangsung dramatis, diwarnai histeris dan penolakan keluarga pelaku. Penangkapan pelaku begal yang paling diburu polisi ini berlangsung dramatis, sempat diwarnai aksi histeris dan penolakan dari pihak keluarga. Pelaku berinisial F merupakan otak komplotan begal yang juga DPO paling meresahkan warga di Kota Padang. Lantaran melawan dan berupaya kabur, F terpaksa dihadiahi timah panas petugas. Dari penyelidikan polisi, pelaku ternyata telah 35 kali beraksi di sejumlah tempat di Kota Padang. Dalam setiap aksinya, komplotan pelaku terkenal sadis dan tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Dari tersangka, petugas mengamankan 1 motor dan 1 handphone hasil pembegalan. Polresta Padang telah mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang mana pelaku ini merupakan DPO dari kita, dari Polresta Padang. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, memang pada saat tersebut berusaha dihalang-halangi oleh pihak keluarganya. Namun kita bisa dapat mengamankan pelaku ini. Bersama barang bukti, pelaku digelandang ke Mapolsek Padang Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, pembunuhan mutilasi yang dilakukan seorang anak terhadap ayah kandungnya sendiri di Lampung menggemparkan warga.
Pelaku berdalih tega membunuh lantaran sang ayah akan menyantetnya. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka akan menjalani tes kejiwaan. Garis polisi masih memagari rumah korban selamat di Kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah, pasca aksi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh anak korban. Itu kok nggak tahu suaranya nggak dengar karena dia Warga tak menyangka Kukuh Priyo Waskito tega membunuh Slamet ayah kandungnya sendiri. Pelaku bahkan tega memutilasi korban hingga bagian kepalanya terpisah. Istri korban yang juga ibu pelaku mengaku terpukul dari kejadian ini. Ibu 4 anak ini tak percaya Kukuh tega membunuh suaminya. Saya kan pulang dari gunung, ya terus bareng-bareng bertiga makan, udah makan, terus dia istirahat sebentar, terus saya bilang saya mau mandi, mau luhuran, gitu. Lah setelah itu saya mandi barusan selesai pakai anduk, lihat dia di situ sama bapaknya, terus saya buruan lari minta tolong. Tapi ibu nggak sempat bilang, oh jangan gitu ya? Enggak berani. Menurut keluarga, pelaku Kukuh pernah mengalami gangguan jiwa beberapa bulan lalu. Sosok Kukuh ini orangnya memang punya gangguan jiwa apa gimana? nggak tahu. Ya memang beberapa tahun yang lalu itu ada tapi udah sembuh. Maka udah pulang dari kebunnya di gunung itu ngambil pisang, ngambil buah kates itu. Kates satu kan bagi 3 orang 3 beranak. Udah makan kates, baru mereka makan bersama. Ngambil nasinya di dalam, makannya di situ. Kini Kukuh telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Slamet ayah kandungnya. Pelaku berdalih membunuh lantaran sang ayah akan menyantetnya. Sadis usai memutilasi, pelaku berkeliling kampung mengumumkan kematian ayahnya. Kukuh akan menjalani observasi kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Observasi bahwa benar apa tidak ya, si pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Tapi sementara tetap kita menerapkan pasal 38 sama 35 itu ayat 3 bahwa penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Akibat aksinya ini, tersangka Kukuh terancam 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Roy Pereleoli melaporkan. Tersinggung dilempar korek, seorang pria di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tega menganiaya 3 orang anggota keluarganya. Akibatnya 1 dari 3 korban yang merupakan kakek pelaku tewas di lokasi kejadian. Warga Dusun Kasihan Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dikejutkan dengan aksi sadis seorang pemuda yang tega menganiaya 3 anggota keluarganya. Akibatnya 1 dari 3 korban yang merupakan kakek pelaku tewas di lokasi kejadian. 2 korban luka-luka adalah pasangan suami istri Mariono 74 tahun dan Juminem 64 tahun hingga kini masih dirawat di Puskesmas Dongko. Penganiayaan bermula saat korban Mariono menyuruh pelaku membeli korek api, namun ternyata korek tersebut tak bisa dinyalakan. Korek kemudian dilempar Mariono ke pelaku. Ini yang membuat pelaku naik pitam dan mengambil 2 bilah sabit, kemudian menganiaya siapapun yang ditemuinya. Saksi yang juga warga menyebut, selain melempar korek api, korban diketahui sempat mengejek pelaku yang membuatnya marah besar. Mbah Mariono mengutus atau menyuruh pada tersangka untuk membelikan korek api. Setelah kembali, korek api tersebut tidak ada isinya dan tidak bisa dinyalakan. Akhirnya Mbah Mariono bilang begini, wong korek ndak enak isinya kok dituku. Akhirnya dilempar ke depan tersangka dan tersangka akhirnya marah dan mengambil 2 bilah sabit. Pelaku kini telah diamankan aparat Polres Trenggalek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil kesehatan yang kita terima bahwa saudara Subcito sebagai pelaku ini pernah dirawat karena terganggu kejiwaannya, yaitu mengalami penyakit skizofrenia atau F20.
Polisi masih mendalami kasus ini dan berencana memeriksa kejiwaan pelaku yang diketahui pernah mengidap penyakit disabilitas mental. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Sesosok bayi ditemukan tewas di tempat pembakaran sampah. Jasad bayi rusak berat terkena kobaran api. Diduga bayi baru dilahirkan karena masih terdapat tali pusar menempel. Warga Gempar menemukan sesosok jasad bayi dalam kondisi mengenaskan di tempat pembuangan dan pembakaran sampah di Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Jasad bayi ditemukan dalam kondisi rusak berat diduga karena kobaran api dari pembakaran sampah. Didapati tali pusar masih menempel, diduga bayi ini baru dilahirkan. Ada apa namanya? Tali pusar. Tali pusar. Yang makan. Nah, dugaannya dibuang kapan nih Pak Yato ini? Itu kalau kita lihat dan juga keterangan dari pada dokter itu barusan. Jadi mungkin itu sudah maunya ditanam sama. Bayi malang ini kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutoyo, Surabaya. Pelaku pembuangan diduga orang tua bayi diburu polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, artis Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu hadir sebagai saksi dalam sidang kasus penyebar video asusila di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Gisel ditanya mengenai awal mula video asusilanya tersebar. Iya, tadi pertama kali ketemu lagi. Terus sempat ada yang diobrolin nggak sih? Enggak sih Mbak, cuman nyapa aja tadi saya. Untuk pertama kalinya, artis Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu, tersangka kasus video asusila, hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya hadir sebagai saksi dalam sidang kasus penyebar video asusila Gisel berdurasi 19 detik dengan terdakwa MN dan PP. Sidang ini berlangsung tertutup. Saya cuma ditanyain aja, saya jawab. Berapa pertanyaan? Macem-macem banyak, seperti yang sudah ada di BAP kok masih sama yang dipertanyakan juga. Saya ceritain aja seperti kemarin-kemarin juga. Saya memenuhi panggilan, memenuhi instruksi dari yang berwenang untuk hadir di persidangan ini. Dan semua yang saya sampaikan, keterangan yang saya sampaikan itu benar-benar jujur dan nggak ada yang dibuat-buat. Tapi karena ini persidangan yang tertutup, jadi saya sangat menghargai semua proses persidangan ini dan saya akan menjaga. Terdakwa MN dan PP didakwa melanggar undang-undang tentang pornografi dan undang-undang ITE. Sidang selanjutnya akan digelar 30 Maret mendatang dengan kembali menghadirkan saksi Gisel dan Nobu serta kedua terdakwa. Dari Jakarta, Rizka Desia Diorda, Damar Wicaksono, Randi Aditya melaporkan.